Mungkin Bapak Ibu sekalian pada eh, analisa lidah bagian pertama, slide ini sudah saya tayangkan dan saya tayangkan sekilas lagi bagi Bapak Ibu peserta yang yang kebetulan tidak mengikuti analisa lidah oleh Sinselman pada bagian yang pertama. Nah, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang masih awam terhadap traditional Chinese medicine, yang peserta yang bukan pengobat, maka menurut traditional Chinese medicine, penyakit sebenarnya berasal dari ketidakseimbangan qi, shui, yin, yang, dan terkait 5 elemen, kayu, api, bumi, udara, dan air. Masing-masing elemen mewakili organ internal tubuh kita, yaitu hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal, di mana masing-masing organ tubuh dikaitkan dengan organ berongga, seperti kandung empedu, usus kecil, lambung, usus besar, dan kandung kemih. Bagian kiri adalah gambar bagaimana qi bergerak untuk menjaga keseimbangan yin yang di dalam bersama-sama 5 elemen yang berkaitan dengan masing-masing organ di dalam tubuh kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah menderita kemungkinan ada kelainan-kelainan di organ tubuh kita bagian dalam? Untuk itu, Chinese traditional medicine memiliki 4 metode diagnosis yang memungkinkan seorang praktisi traditional Chinese medicine mampu menentukan apa penyakit atau apa yang ketidakseimbangan qi, yin, yang terkait 5 elemen yang mewakili masing-masing organ, mana yang tidak seimbang. Nah, malam hari ini, Sinse Hilman akan memberikan kita pengetahuan salah satu bagian dari 4 metode tersebut. Chinese traditional medicine memiliki 4 metode diagnostik untuk menegakkan suatu diagnosa penyakit. Terdiri dari inspeksi, auskultasi, palpasi, interogasi. Dari kelima metode diagnostik ini, integrasi dari hasil 4 pemeriksa metode tersebut, integrasi yang di titik merah itu, maka seorang praktisi Chinese traditional medicine akan menegakkan diagnosis apa yang diderita oleh si pasien. Dan 4 metode diagnostik ini harus dilakukan sekaligus karena integrasi dari hasil 4 metode diagnostik itulah yang dipakai untuk menegakkan diagnosis. Apakah dengan cara inspeksi saja bisa? Bisa, tapi tidak akurat. Palpasi untuk nadi dan lain-lain apa bisa? Bisa, tapi tidak sepenuhnya akurat. Interogasi aja bisa, tapi tidak akurat sepenuhnya. Auskultasi bisa, itu pendengaran, penciuman bisa, tidak sepenuhnya akurat. Tetapi dengan integrasi hasil pemeriksaan 4 metode diagnostik, itulah akurasi dari Chinese traditional medicine untuk menegakkan sebuah diagnosa. Dan di sini ada 8 diferensiasi diagnostik. Di sini praktisi Chinese traditional medicine setelah melakukan integrasi dari hasil 4 metode diagnostik, mereka bisa mengetahui apakah ada ketidakseimbangan qi dalam yin, yang, eksterior, interior, cold, heat, defisiensi atau excess. Itu yang dilakukan oleh setiap praktisi Chinese traditional medicine. 4 metode diagnostik yang tadi disebutkan, yang pertama ada inspeksi atau observasi. Apa yang dilakukan adalah melihat vitalitas dari seseorang,
warna kulitnya, corak, penampilan fisik, dan spesifik bagian tubuh tertentu. Nah, malam ini Shinsei Hilman akan memperagakan bagaimana inspeksi atau observasi dari spesifik bagian tubuh tertentu, yaitu lidah. Sebelah kanan ada gambar lidah. Nanti Shinsei Hilman akan mempraktekkan bagaimana beliau bisa mendiagnosis dengan hanya melihat lidah. Di situ lidah ada memetakan berbagai organ di dalam tubuh kita yang akan tercermin dalam kelainan-kelainan di lidah. Di samping itu, pada inspeksi atau observasi selain lidah, juga ada eyes diagnostic. Di situ sebelah kanan bawah, mata juga bisa mencerminkan berbagai organ tubuh seperti sebagaimana di lidah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa malam ini Shinsei Hilman akan memberikan kita ilmu pengetahuan. Tetapi hati-hati, karena untuk mampu mendeteksi suatu kelainan organ melalui analisa lidah itu tidak gampang. Bukan hanya teoritis seperti yang tergambar di sini yang saya gambarkan. Bukan. Ini harus melewati pengalaman yang sangat panjang yang harus didampingin oleh orang-orang yang memang pakar dalam analisa lidah. Mungkin Shinsei Hilman adalah salah satu pakar dalam analisa lidah di Indonesia. Beliau telah menganalisa puluhan ribu lidah manusia. Sampai hari ini beliau mendapatkan kompetensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mendengar pengetahuan dari Shinsei Hilman itu sebagai pengetahuan dan kita tahu bahwa ada analisa lidah yang akurat menjadi salah satu bagian dari 4 metode diagnostik TCM. Yang kedua adalah auskultasi dan penciuman, yaitu kita melihat mendengar perubahan suara, batuk, pernafasan, dan bau. Yang ketiga adalah interogasi, yaitu bagaimana dari awal histori penyakit, perkembangan, tanda dan gejala penyakit, termasuk suhu badan, bagaimana urinnya, apakah tidurnya bagaimana, susah atau enggak, nafsu makan, dan lain-lain. Itu dalam interogasi. Dan yang keempat adalah palpasi. Palpasi berbagai bagian tubuh manusia. Salah satunya adalah pengambilan nadi. Bapak Ibu sekalian, di bawah ada bagaimana, ada basic untuk diagnosa dalam pengambilan nadi. Nah, di sini ada yang basic dan ada yang spesifik. Yang basic adalah bagaimana mendeteksi nadi, detaknya teratur atau tidak, gelombangnya besar atau kencang atau lemah, dan denyutnya berapa per menit dan lain-lain. Itu adalah basic. Tetapi yang spesifik adalah menekan sampai ke tulang dengan 3 jari, masing-masing jari, masing-masing titik juga merepresentasikan bagian organ tubuh di dalam tubuh manusia. Baik tangan kiri, tangan kanan, masing-masing memiliki representasi dari organ tubuh di dalam tubuh manusia. Sekali lagi, seperti analisa lidah, Bapak Ibu sekalian, kalau pengambilan nadi yang basic mungkin mudah untuk dipelajari, tetapi kalau pengambilan nadi yang mampu mendeteksi kelainan spesifik dari organ tubuh di dalam tubuh manusia, sekali lagi ini harus dilakukan oleh seorang yang sangat-sangat pakar, yang sangat-sangat pengalaman dengan jam terbang yang sangat-sangat tinggi. Tidak semua orang mampu melakukan mendeteksi ini secara akurat. Jadi ini harus dipahami bahwa tidak semua orang mampu melakukan pendeteksi
yang demikian khusus sebagaimana yang malam ini akan disampaikan oleh Shinsei Hilman untuk LIDA. Juga tidak semua orang sanggup melakukan itu. Nah, ini adalah pemeriksaan LIDA, ini gambaran umum, nanti Shinsei Hilman akan membawa kita jauh ke dalam bagaimana LIDA itu. Ini hanya gambaran umum. Nanti dalam pemeriksaan LIDA yang akan diinspeksi adalah tubuh LIDA itu sendiri. Bagaimana warna lidah, apakah merah muda, pucat, merah tua, biru, ungu, dan semuanya. Dan bentuk lidah, kemudian apa berkilau atau layu, lidahnya keras atau lunak, membesar, atau berbintik, atau ada retak-retak. Mobilitas lidahnya, lembek atau kaku, lidahnya gemetar, menyimpang ke kiri atau ke kanan, menonjol, dan lain-lain. Kemudian dilihat lapisan lidah, kualitasnya, apakah lapisan lidah itu tebal atau tipis, lembab atau kering, berminyak, dadi itu kayak fermentasi itu ya, yang warna putih yang itu kayak fermentasi susu, lapisan terkelupas dan lain-lain. Kemudian warnanya putih, kuning, abu-abu, hitam. Nah, sebelah kanan adalah lidah yang sehat. Nanti Shinsei Hilman akan mempraktekkan mana lidah yang mencerminkan seseorang akan menderita penyakit. Dan itu adalah keahlian khusus. Nah, saya hanya ingin menyampaikan inilah lidah sehat. Kita bisa lihat merah muda pucat, sedikit lembab, berkilau, ukurannya normal, ketebalannya normal, bentuknya normal. Lapisan putih tipis menutupi sebagian besar lidah. Ini adalah lidah normal. Nah, nanti Shinsei Hilman akan mempraktekkan, memperlihatkan kita lidah yang tidak normal dengan mendiagnosis salah satu metode ada analisa lidah, apa yang diderita oleh si pemilik lidah ini itu sendiri. Nah, demikian pengantar saya. Semoga dengan pengantar ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih mudah untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Shinsei Hilman tentang tongue diagnosis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, salam sehat, dan salam Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Rudi Suryana.